Lagu terkutuk yang terkenal di dunia yang kedua adalah lagu My Way. Lagu My Way diciptakan oleh Paul Anka dan Frank Sinatra yang memiliki aliran evergreen dan jazz. Yang mana lagu ini juga sempat menduduki peringkat pertama dalam chart musik pada tahun 1969. Tapi rumor kutukan lagu ini berawal dari negara Filipina. Lagu ini dikatakan terkutuk karena setiap ada orang yang menyanyikan atau setelah menyanyikan lagu ini di tempat karaoke, insiden pembunuhan terjadi dan orang yang menyanyikan lagu ini berakhir tewas dan meninggal dunia karena dibunuh. Jadi kutukan lagu ini dikatakan sebagai lagu yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan. Karena hal itu, semua tempat karaoke di Filipina diharuskan untuk menghapus lagu My Way Frank Sinatra ini dari list di mesin pencarian karaoke-nya. Dan semua warga Filipina pun percaya ketika mereka menyanyikan lagu itu di tempat karaoke, mereka mungkin akan berakhir dengan kematian. Dan berpuluh-puluh tahun lamanya warga Filipina percaya dengan kutukan lagu tersebut. Tapi ternyata ada penjelasan di balik kutukan lagu My Way di Filipina ini. Dan itu sangat-sangat. Ternyata para korban yang terbunuh setelah menyanyikan lagu My Way ini adalah mereka yang tidak memiliki suara merdu atau suara cempreng. Dan pembunuh atau si pelaku pembunuhan ternyata adalah orang-orang yang tidak suka dengan suara orang yang menyanyi tersebut. Jadi basically pembunuhan ini hanyalah orang yang tidak bisa menyanyi dan orang yang tidak suka dia bernyanyi. Jadi nggak ada hubungannya dengan lagu ini. Filipina juga terkenal sebagai negara dengan tempat karaoke yang banyak. Bahkan di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang jauh dari kota pun mereka juga punya kedai karaoke yang mana tempat itu kita bisa nyanyi dengan bebas dan didengar oleh semua orang yang ada di sana. Dan orang-orang Filipina pun terkenal sebagai orang-orang dengan watak yang keras atau dalam artian barbar. Dan lagu My Way ini pun dari lirik dan musiknya itu bisa membuat kita yang menyukai lagu ini seakan-akan kita adalah seseorang yang wow, padahal kita bukan siapa-siapa. Paham nggak? Jadi intinya gini, orang yang menyanyikan lagu My Way ini menyanyi dengan gaya lagunya seakan-akan kita ini adalah seseorang yang istimewa dan wow, padahal kita bukan siapa-siapa. Dinyanyikan dengan orang-orang yang tidak bisa menyanyi atau yang suaranya cempreng dan didengar oleh orang-orang yang tidak menyukai suara orang tersebut. Jadi dari kasus-kasus kematian ini pun si pelaku mengatakan dia sudah menyoraki atau meneriaki orang yang menyanyi untuk diam dan berhenti nyanyi, tapi dia tidak menggubris dan dia malah marah balik, nyolot gitu ketika dikasih tahu suaranya jelek dan disuruh diam. Disitulah terjadi pemicu pembunuhan. Jadi pada dasarnya kasus ini terjadi karena orang yang ngeyel dengan orang yang kesabarannya itu nggak terkontrol gitu guys. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan lagunya sendiri. Dan mungkin pemicu dari orang mau membunuh itu karena lirik, bahwa salah satu potongan dari lirik lagunya adalah inilah akhir dari hidupku. Jadi ada kata-kata itu di penggalan liriknya. Dan mungkin kata-kata itulah yang mendorong orang untuk oke. Karena lirik itulah seakan-akan si korban diizinkan untuk dibunuh gitu. Yang ketiga adalah lagu Simfoni ke-9. Simfoni adalah lagu berdurasi panjang yang biasanya berbentuk orkestra, dimainkan oleh beberapa orang dan beberapa alat musik. Simfoni ini sendiri biasanya dirilis atau diterbitkan dalam versi angka, jadi simfoni pertama, simfoni kedua, simfoni ketiga, dan seterusnya. Dan masing-masing versi pun sebagian ada yang diberi judul, ada juga yang tidak. Jadi cuma dikenal sebagai simfoni keberapa, karya siapa gitu. Nah, dalam dunia musik klasik, ada legenda tentang kutukan simfoni ke-9. Karena beberapa komposer atau musisi yang menggarap simfoni ini secara misterius meninggal dunia setelah ia menyelesaikan simfoni ke-9. Meskipun sebelum rumor kutukan lagu simfoni ke-9 ini beredar, sebenarnya udah ada beberapa komposer atau musisi yang meninggal dunia setelah menyelesaikan simfoni ke-9-nya. Namun rumor ini mulai beredar dan menyebar luas ke dunia setelah kematian Ludwig van Beethoven yang merupakan komposer simfoni paling terkenal di dunia dengan lagu-lagunya yang hits dan disukai oleh semua orang. Jadi sejak kematian Beethoven ini, barulah rumor tentang kutukan simfoni ke-9 ini mulai menyebar. Kematian Ludwig van Beethoven ini pun dikatakan penuh misteri. Beberapa musisi atau komposer yang meninggal dunia sebelum si Ludwig van Beethoven ini adalah Antonin Dvorak, yang meninggal dunia di Amerika beberapa hari setelah dia menyelesaikan simfoni ke-9-nya. Kemudian ada Anton Bruckner, yang juga meninggal dunia saat dia benar-benar telah menyelesaikan simfoni ke-9-nya. Kemudian ada Franz Schubert yang termakan akan rumor kutukan itu. Dia sedang mengerjakan simfoni ke-8-nya namun dia tidak menyelesaikannya karena dia takut akan kutukan rumor tersebut. Kutukan rumor, akan kutukan lagu tersebut.
akan rumor kutukan tersebut. Akhirnya dia membiarkan simfoni ke-8-nya terbengkalai dan tidak terselesaikan, dan dia membuat simfoni baru yang dia kira adalah simfoni ke-8-nya, padahal itu adalah hitungannya simfoni ke-9-nya. Dan dia pun meninggal dunia setelah simfoni itu selesai. Hingga pada tahun 1824 barulah Ludwig van Beethoven meninggal dunia setelah simfoni ke-9-nya selesai. Simfoninya berdurasi 75 menit, dan ini merupakan simfoni pertama yang menggunakan suara orang, suara penyanyi di dalamnya. Dan dalam lagu itu ada penggalan bait dari Ode an die Freud, atau dalam bahasa Inggris Ode to Joy, karya Friedrich Schiller, seorang puitisi terkenal. Namun dia harus meninggal dunia saat simfoninya selesai di kunci D minor. Jadi benar-benar kunci D minor ini adalah kunci terakhir di simfoninya, dan dia meninggal bahkan sebelum lagunya selesai. Jadi dia meninggal saat proses pembuatan simfoninya itu. Bahkan dia belum mendengar hasil dari simfoni yang dia kerjakan, dan dia udah meninggal dunia. Sangat disayangkan sekali. Dan setelah Beethoven, ada lagi musisi yang bernama Gustav Mahler. Dia nggak percaya adanya mitos kutukan simfoni ke-9 ini, tapi dia masih ragu dan bimbang akan rumor itu. Jadi dia percaya nggak percaya gitu, tapi dia ragu. Dia nggak percaya, tapi dia ragu. Dan simfoni ke-9-nya yang sedang dia kerjakan tidak diberi nama simfoni ke-9, tapi dikasih nama Das Lied von der Erde. Jadi dia kasih nama itu, dan dia pun selamat. Dia nggak meninggal, dan dia seakan-akan bangga bahwa dia mematahkan persepsi orang-orang tentang kutukan simfoni ke-9. Dan dia pun mulai menggarap simfoni barunya, simfoni ke-10, yang dia kira. Yang simfoni ke-10 ini, karena dia menganggap ini bukan yang ke-9, tapi ini yang ke-10, namun dia memberinya nama simfoni ke-9, dan dia meninggal dunia setelah simfoni itu selesai. Seakan-akan kematian udah mengejar orang-orang yang berhubungan dengan simfoni ke-9. Jadi mungkin kutukan simfoni ke-9 ini sama dengan kutukan angka 13, di mana banyak orang yang percaya dengan kutukan angka 13 ini, dan mereka nggak mau pakai angka 13 dimanapun dan kapanpun, apapun keperluannya. Kayaknya menarik dibahas kutukan angka 13. Sampai sekarang, misteri kutukan simfoni ke-9 masih beredar, masih terkenal, dan masih banyak dipercaya oleh orang-orang, khususnya di dunia musik klasik. Menurut kalian gimana tentang kutukan ini? Komen di bawah. Dan yang terakhir ada lagu Reverse, karya Carl Mayer. Lagu ini berbeda dengan lagu pada umumnya, di mana lagu ini hanya berisi suara-suara yang janggal dan mengganggu. Seperti suara-suara jeritan-jeritan orang yang tersiksa, suara-suara kelelawar yang ricuh dan mengamuk, dan suara-suara lainnya yang dapat memicu stres dan depresi, gila, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Bahkan dikatakan ketika kita mendengarkan lagu ini lebih dari 2 jam, maka kita bisa tewas karena terganggunya mental dan kejiwaan. Sejarah mencatat, Carl Mayer menciptakan lagu ini untuk menekan dan menginterogasi tawanan-tawanan perang Eropa. Carl Mayer, yang juga seorang penyair asal Jerman ini, digadang-gadangi menciptakan lagu ini untuk tentara Nazi atau tentara Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler untuk menghukum musuh-musuhnya yang tertangkap. Jadi ketika musuh-musuh mereka tertangkap, mereka akan diletakkan dalam sebuah ruangan yang sempit, gelap, tanpa ventilasi udara, jadi benar-benar ruangan tertutup yang gema suara gitu. Dan lagu ini diputarkan selama lebih dari 2 jam non-stop, sehingga itu bisa membuat mereka stres, gila, bahkan ingin bunuh diri. Dan hal itulah yang digunakan oleh tentara Jerman untuk membuat musuh-musuhnya mengungkapkan dan mengakui, juga memberitahu informasi-informasi rahasia dari pihak musuh gitu. Sebenarnya udah jelas kenapa lagu ini dikatakan bisa menyiksa dan membunuh itu, dan sebenarnya nggak ada hubungan dengan kutukan-kutukan aneh, mistis-mistis gitu. Tapi lagu ini terkenal di dunia sebagai lagu yang terkutuk. So guys, itu adalah 4 lagu yang terkenal di dunia sebagai lagu yang terkutuk, karena inspirasi juga kisah-kisah seram di baliknya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian ada di kubu percaya dengan kutukan tersebut atau tidak percaya dengan kutukan tersebut? Bisa share di bawah pendapat kalian. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, bukanlah lagunya yang terkutuk dan bisa menyebabkan bunuh diri, tapi sebenarnya kenapa orang-orang bisa memilih untuk membunuh dirinya lewat lagu tersebut atau karena lagu tersebut. Dan itu sangat penting untuk kita ketahui dan kita cermati, karena bisa jadi hal-hal ini terjadi kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita mungkin, saudara kita mungkin, atau teman-teman kita, dimana memang dewasanya orang-orang akan menyimpan masalah mereka sendiri karena mereka berpikir untuk apa cerita sama orang kalau ujung-ujung nggak dapat solusi. Dan itu adalah satu statement yang harus kita perbaiki, di mana
menceritakan masalah atau beban kita itu meskipun tidak mendapatkan solusi, seenggaknya kita tidak menahannya sendiri di otak kita. At the end, aku harap kalian mengerti pesan dan maksud dari yang aku sampaikan di video ini, dan semoga kita bisa lebih peka dengan hal-hal kecil, karena dari hal-hal kecil lah hal-hal besar bisa terjadi. Bahkan dengan kalimat sederhana seperti, kayaknya ada masalah, cerita dong. Dari kata sesimpel itu aja, kalian sebenarnya udah membantu orang-orang yang mungkin ada masalah untuk bisa berpikir menyalurkan masalahnya kepada kalian. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.